Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Yusuf. Di sini video ini saya buat untuk membahas kembali atau mengulang kembali apa yang sudah Pak Irfan jelaskan setelah UAS sampai UAS, atau kita membahas tentang Microsoft Excel. Oke, langsung saja ke videonya. Di sini kita ke rumus yang paling mendasar ya, itu menggunakan rumus. Oke, kenapa kita langsung ke rumus? Karena Excel tuh pada dasarnya itu aplikasi pengelola angka. Jadi ya kita langsung aja ke rumus, tapi rumus-rumus dasar. Nah, kita lihat nih. Misalkan kita disuruh benerin nih. Ini ada kata yang salah nih, ini berantakan nih. Saya maunya huruf kecil semua lah, huruf besar semua lah, atau huruf kapital di awal kata lah. Itu menurut teman-teman. Kalian tinggal menggunakan rumus upper, lower, dan proper. Di sini kita contohkan huruf kecil semua ya. Itu menggunakan rumus lower. Nah, lower, kita pilih nih mana yang mau dikecilin katanya. Misalkan ini, kita tinggal enter aja. Nah, jadi kecil semua kan. Oke, next. Rumusnya sama aja ya, caranya sama aja, cuma rumusnya beda. Itu yang kedua, yaitu huruf besar semua itu sama dengan upper. Upper, pilih teksnya, enter. Nah, jadi besar semua kan. Oke, next. Itu ada proper, sama dengan proper, pilih teksnya, enter. Nah, itu jadi kapital semua di awal kata semua ya. Oke, lanjut yang kedua, itu yang di atas itu ada menggabungkan nama-nama yang ada di tabel sebelumnya. Itu menggunakan rumus concatenate sama dengan concatenate, pilih yang mana mau digabungin. Nah, koma. Nah, tanda serunya ini buat spasi. Koma. Ini spasi lagi. Koma lagi. Ini koma lagi. Tanda seru, spasi, tanda seru, enter. Nah, jadi gabung kan ya. Kita tinggal tarik aja, tinggal di serut. Ini sudah jadi ya teman-teman. Rumus yang pertama yaitu ketika, nah nih teman-teman bisa lihat, jika nilai di atas atau sama dengan 75 maka lulus, dan jika di bawah 75 maka tidak lulus. Nah, di sini misal si A dapat nilai 75 atau 80 atau di atasnya. Nah, keterangannya lulus. Gimana sih cara memasukkan rumusnya? Yaitu misal kita masukin 79 lah ya. Nah, rumusnya yaitu, jangan lupa ketika memulai atau kode dalam Excel itu diawali dengan sama dengan if nilainya ini nih, atau B2 ya, B2 di atas 75, di atas atau sama dengan 75, koma, tanda kutip, lulus, tanda kutip lagi, koma lagi, tanda seru, tidak lulus. Tutup kurung. Sorry. Enter. Nah, ini lulus ya. Kita bisa
misal nilai si B di bawah nih, misal 60. Nah ini 90. Kita kalau udah ini tinggal di seret aja. Nah ya masuk ya rumusnya ya. Lulus, tidak lulus, lulus. Ini kan di bawah 75 maka tidak lulus. Nah untuk rumusan ya teman-teman bisa screenshot. Oke, kita masuk ke tutorial yang kedua. Baik, untuk mempermudah dan kita lanjut ke rumus yang kedua, yaitu jika nilai 1 dan nilai 2 ini di atas 85 maka keterangan lulus, jika di bawah 85 maka tidak lulus. Nah untuk mempermudah teman-teman, saya tulis rumusnya di bawah sini aja ya teman-teman ya, tapi di awal harus dikasih sumber. Ini kalau saya kasih sumber, munculnya nilai 1 dan nilai 2 lulus atau tidak lulus. Oke, misalkan nilai satunya saya kasih 85 pas-pasan, nilai 2 nya yaitu 90, maka nah keterangannya bisa kita lihat tuh, sama dengan if and itu buka kurung lagi. Nah ini maksudnya bukan harus B3 ya, melainkan nilai dari nilai 1 ini nih atau 85. Bukan berarti teman-teman misalkan kalau B2 nya lain, maka nilainya juga lain. Ini harus si nilai 1 ini nih. Misal nilai B2 di atas atau sama dengan 85. Atau maaf ya teman-teman, saya lagi pilek nih. Di atas sorry kepencet. Di atas atau sama dengan 85. Kok hilang? Jadi ya atas atau sama dengan 85. Aduh, kenapa lagi nih? Oke, sini aja dah. Lulus tidak lulus. Enter. Aduh, sorry. Mau teman-teman, if and B2. Oh maaf, tidak ada tutup kurungnya, harus dikasih tutup kurung di sini teman-teman ya. Nah bisa kita lihat tuh, enter. Nah baru masuk nilai ke 1 yaitu pas-pasan atau 85, nilai keduanya 90. Gimana jika nilainya yang pertama di bawah atau kita masukkan 50, nilai keduanya 90, maka hasilnya kita langsung bawa aja, tidak lulus ya. Walaupun nilai keduanya gede, nilai pertama yang 80 tetap saya tidak lulus, dan nilai keduanya kita masuk di bawah 85 semua ya. Misalkan 50, 70, maka udah pasti tidak lulus. Gimana jika
nilai ke satunya 0, nilai keduanya 100. Tetap saja tidak lulus ya, tetap tidak lulus. Harus 85 untuk keduanya, nah baru lulus. Nah, kita lanjut ke rumus yang ketiga, yaitu dimana jika nilainya di atas atau sama dengan 80, maka grade-nya itu A. Dan di atas atau sama dengan 50, maka grade-nya itu B. Dan jika di bawah 50, maka nilainya C. Oke, kita asumsikan di sini nilainya 90. Di bawah yaitu 65. Dan untuk yang di bawahnya itu 43 misalkan, atau 40. Nah, itu menggunakan rumus, nah udah saya cantumkan teman-teman, yaitu sama dengan if jika di atas atau sama dengan 80, maka nilainya A. If di atas atau sama dengan 50, yaitu B. If sorry, maaf, kita buka kurung dulu teman-teman. If di bawah 50, maka hasilnya C. Nah, kita lihat teman-teman ya, kita enter. Nah, nilainya A. Coba kita kira sedikit. Nah, sudah muncul teman-teman ya. Jika di atas atau sama dengan 80 yaitu A. Dan jika di atas atau di atas 50 dan di bawah 80, maka nilainya B. Nah, jika di bawah 50 nilainya C. Gitu teman-teman. Nah, dan untuk yang soal yang keempat, yaitu menggabungkan antara soal yang kedua dan yang ketiga, atau soal-soal sebelumnya lah, yaitu dimana jika di atas 85 maka lulus. Nah, dan jika di atas 85, keterangannya nilai tersebut apa, itu bisa dibilang gabungan lah antara soal-soal sebelumnya. Dan rumusnya juga masih sama, yaitu masih sama teman-teman, tinggal kita shred. Nah, yang kedua tidak lulus karena di atas 85 ya. Di sini soalnya nilainya 76. Nah, untuk nilainya ya sama. Jika di sini ada keterangannya, jika di atas 85 atau sama dengan 85, maka nilainya A. Masih sama teman-teman. Seret. Nah, itu ya. Untuk rumusnya bisa kalian screenshot ya, dan masuk ke yang terakhir, yaitu jika kita mengkategorikan lah, mengkotak-kotakan kategori. Nah, kode 001 yaitu buah, 002 yaitu sayur, dan 100 buah dan 200 sayur, yaitu sama dengan if
Berhubung kodenya ada 3, yaitu kita masukkan di kiri dari ini apa, baris B2, yaitu if left, buka kurung lagi, B2 nih ya, yang tadi saya jelaskan. Mau ngambil 3 huruf atau 3 angka, 3 kode lah yang ada di baris di kolom sebelumnya, tutup kurung, sama dengan untuk kode 001 yaitu buah. Selain itu maka atau 002 itu sayur. Satu Nah, ini kategori buah karena dia menggunakan kode 001. Kita tarik. Nah, ya teman-teman ya. Ini kita geser dikit. Itu ya rumusnya, teman-teman bisa screenshot. Oke, di sini saya sudah membuat template untuk mencari item-item atau data-data yang ingin dicari. Itu ada beberapa sheets dan ada datanya. Dan untuk yang pertama yaitu kita mencari nama dengan ID yang sudah tertera. Bagaimana kita mencarinya? Di sini saya akan mencari dengan cara mudah ya, dengan fitur yang sudah dibuat oleh Microsoft Excel-nya, itu fitur lookup dan reference. Nah, kalian pergi ke menu formulas, lalu pilih lookup dan reference dan pilih lookup. Nah, untuk yang local value pilih yang ini sebelum data yang ingin kita cari. Nah, jika sudah, langsung aja kita ke yang kedua, yaitu ada di data, di blok data yang ingin dicari. Shift kanan, shift bawah. Oke. Untuk yang call index nom itu kan tadi namanya itu ada di kolom kedua, berarti kita tulis kolom index nomor 2. Dan untuk yang range lookup ini kalian false atau di nolkan saja ya, enter. Nah, sudah muncul ya, tinggal klik 2 saja. Nah, udah muncul ya teman-teman ya. Oke, next yang kedua yaitu mencari gaji. Untuk rumusnya sama saja menggunakan tadi, hanya beda di kolomnya saja mungkin, yaitu menggunakan menu yang tadi lookup file itu tadi yang sebelumnya nih. Untuk yang table array datanya, untuk call index 6 itu kan tadi gaji itu di kolom 6 dan 6. Dan yang untuk range lookup itu 0 atau false ya, kita nolin saja. Oke, gaji 60.000. Kita double tap, kita cek betul atau tidak. Nah, betul ya teman-teman ya. Oke, next kita ke sheet yang ketiga, yaitu mencari bagian dan gaji. Ini ada 2 kolom ya teman-teman ya, sama seperti tadi, yaitu menggunakan lookup ininya ini table array data
Ininya kita kolom, berhubung tadi bagian itu di kolom keempat, tulis keempat, range lockupnya itu 0, kita enter saja langsung, klik 2. Nah, muncul teman-teman. Dan untuk yang gaji sama seperti tadi ya teman-teman ya. Kita lihat di kolom berapa gaji, di kolom ke-6, yaitu di 1, 2, 3, 4, 5, 6, sama seperti tadi, yaitu lookup, ID-nya, dan untuk tabel kalau sini namanya itu di gaji, berarti kolom 6 ya teman-teman ya. Range-nya 0, enter. Nah, itu sheet 4. Nah, di sini ada 3 kolom. Dan lagi-lagi caranya sama seperti tadi, tidak ada yang beda ya. Dan yang membedakan hanyalah kolom. Ingat, yang membedakan hanyalah kolom. Itu lookup. Dan yang tadi ya, datanya kalian blok. Dari yang pertama nih, kalau indeksnya tanggal masuk tadi ada di kolom berapa? Sorry, tanggal masuk ada di kolom ke-5. Kita hapus dulu tadi kemencet kolom 5. Dan range lockupnya itu 0 atau false, kita nolakkan saja, enter. Nah, klik 2. Nah, betul. Untuk gaji sama ya, ada di kolom 6 tadi ya. Ininya kita, ini datanya kita blok. Ininya ada di kolom 6 gajinya. Untuk range lockupnya 0, enter. Nah, untuk nama, itu kan ada di seperti yang sheet 1 tadi ya, ada di kedua, berarti kolom kedua, nama, lookup reference, lookup, data yang ingin dicari, table datanya kita blok. Ininya 2 ya, tadi di kolom kedua, mention 0, enter. Nah, ya untuk teman-teman ya. Dan untuk yang terakhir ini sedikit berbeda teman-teman, yaitu ada nomor di kolom kedua. Dan yang lainnya sebenarnya sama saja sih. Nah, ini ada yang sedikit berbeda. Untuk mencari nomor, caranya sama seperti tadi, yaitu di lookup dan reference, lookup. Lalu untuk yang lookup value-nya ini bukan di sini lagi, melainkan di sini. Karena ingin mencari nomornya ya. Lalu yang table array-nya, datanya juga sama teman-teman, nggak dari yang ID, melainkan dari yang nomor yang ini. Kita blok. Nah, yang call index nomnya ini kita kolom ke-1, karena tadi yang kolom ke-1 itu nomor. Lalu yang ini kita nolkan saja sama ya, selebihnya, enter. Nah ya, dan untuk bagian selebihnya sama, bagian itu di kolom ke-4. Lookup, bagian ke-4 ya, ini 0, kita geser dulu.
ya. Nanti untuk divisi yaitu tadi kolom ketiga, divisi kolom ketiga ya, sama seperti tadi. Lookup datanya, table, kolom ketiga ini kita nolin, enter. Nah kita klik 2, oh ini lupa kita klik 2. Nah yang tanggal masuk itu ada di kolom kelima. Lookup dat yang ingin dicari datanya, kita blok ininya kolom kelima. Range lookupnya itu udah kosongin saja ya, enter, tanggal masuk. Nah belum, ini kita masih apa, masih ini kita ubah ke tanggal itu teman-teman ya. Nah sudah seperti ini teman-teman ya, sheet 1 sama sheet 2. Oh ini lupa kita klik 2. Nah sheet 2, sheet 3 dan seterusnya. Oke teman-teman,